Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan dalam setiap urusan, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini kawan, saya sedang berada di lahan porang saya, yaitu lahan porang yang pertama yang kemarin saya tanam menggunakan bibit umbi 200-500 gram per umbinya. Nah, sekarang usianya sudah 5 bulan dari tanam. Kondisinya sudah seperti ini, kondisinya sudah tua, sudah menguning daunnya. Kita lihat di sana sudah banyak yang menguning, dan ini juga terus semua sudah banyak yang menguning. Artinya porang ini sudah mendekati masa dorman. Tapi menguningnya daun porang ini untuk tunas yang pertama. Kalau kita lihat masih ada yang hijau segar seperti ini adalah tunas kedua. Tapi kalau yang sudah menguning itu tunas pertama. Nah, jadi porang itu kawan di usia 5 bulan itu sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa porang sudah tua dan sudah memasuki masa dorman atau ripah. Nah, seperti ini kondisinya sekarang. Katak yang ada di tanaman porang ini yang tunas yang pertama pun sudah besar-besar dan daun-daunnya pun sudah menguning seperti ini. Nah, itu kita lihat itu adalah tanaman porang tunas pertama yang sudah tua. Itu usianya sudah 5 bulan. Tapi kalau yang seperti ini masih tunas keduanya. Nah, itu seperti yang di atasnya itu tunas keduanya. Dia kataknya pun sudah besar-besar. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, itu kataknya sudah maksimal juga. Pembesaran katak sudah maksimal. Artinya kalau kita lihat kataknya sudah seperti ini, berarti di dalam umbi pun sudah mulai menunjukkan wujudnya di dalam guludan ini gitu. Nah, seperti ini tunas pertama, kataknya sudah pada besar-besar. Ini juga. Nah, ini seperti ini. Ini yang sudah menguning. Nah, lumayan besar katanya, ini dari umbi 200 sampai 500 gram per umbinya waktu saya tanam. Dan kalau kita lihat yang masih hijau ini dan lebih tinggi lagi itu adalah tunas kedua. Mungkin sekitar 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi itu yang tunas keduanya akan ripah, dan akhirnya ini tanaman ini semuanya akan dorman di bulan Februari atau bulan Maret nantinya ini. Nah, seperti ini dia. Bahkan sudah ada yang duluan ripah seperti ini, sudah ada duluan yang ripah. Tunas pertamanya, ini tunas keduanya. Nah, kataknya masih kecil. Ini tunas pertamanya sudah ripah, dan kita sudah mulai ambil katak. Alhamdulillah, ini katak, ini juga katak. Nah, lumayan tuh besarnya. Ini juga katak. Ini juga katak. Aduh. Ya. Ada mulai 1-2 pohon yang memang sudah ripah, tapi masih hanya beberapa saja. Kalau yang selebihnya masih menunjukkan penuaan, menguning. Dan tunas kedua masih seger. Kalau kita lihat katanya juga luar biasa, kawan. Dari mulai ujung dahan. Nah, ini saya tidak hitung, tapi bisa kawan-kawan lihat seperti ini. Ini katak cukup banyak di setiap ranting, cukup banyak. Nah, ini katak supernya, ini kataknya. Nah, bisa kita lihat, kita videokan dari jauh. Nah, bisa kawan-kawan lihat ini banyak kataknya. Satu pohon. Ini tunas pertamanya, dan ini tunas keduanya masih kecil. Nah, ini seperti ini. Jadi porang kalau kita tanam di lahan yang lembab seperti ini lahan saya tergolong lembab, dan itu saya kasih mulsa seperti itu. Nah, ini dia kelembapan ini akan bertahan di tanah itu, dan akhirnya porang ini memang bisa dikatakan lebih panjang umurnya ketimbang porang yang di lahan darat yang kering. Mungkin akan lebih cepat dorman. Kemungkinan kalau untuk yang di daratan kering, mungkin usia 5 bulan ini
sudah lebih dari ini kondisinya, sudah lebih menguning dan mungkin sudah ada yang 1-2 pohon yang mulai ripa. Tapi kalau yang di lahan lembab seperti lahan saya ini, di lahan yang sekarang ini, hanya masih menunjukkan tanda-tanda saja, dia masih menguning. Itu pun di tunas yang pertamanya, tunas keduanya masih segar. Artinya kelihatannya lebih panjang umur. Nah, jadi keuntungan daripada porang yang di lahan yang lembab atau katakan bekas sawah. Nah, ini kalau lahan saya lahan terbuka, memang lahan terbuka dan bekas lahan sawit awalnya. Karena kondisi tanah yang melembab itu, maka dia akan lebih panjang umur. Keuntungan sama kita, kenapa ada keuntungan saya bilang? Dia akan lebih panjang umur dan tentunya dengan panjang umur, dia akan lebih memaksimalkan lagi pembesaran umbi dan pembesaran kataknya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang di lahan yang daratan yang kering, mungkin karena kondisi lahan yang mengering sehingga si tumbuhan merasa sudah cukup umurnya untuk ripah, maka dia akan ripah. Dan pembesarannya stop sampai di situ gitu. Tidak ada penambahan waktu hidup, tidak akan ada penambahan waktu hidup dan tidak akan ada penambahan waktu pembesaran umbi. Nah, jadi keuntungannya seperti ini kalau kita menanam di lahan yang lembab atau katakan lahan bekas sawah. Nah, jadi ada banyak sebenarnya keuntungan yang saya rasakan di saat saya menanam di lahan yang lembab, kemudian lahan saya gulut, kemudian saya berikan mulsa. Ini keuntungannya yang double-double. Artinya double-double. Yang pertama, keuntungan daripada mulsa yang sudah pernah saya jelaskan di video-video yang lalu, yaitu pupuk atau pupuk dasar yang ada di dalam gulutan itu tidak akan larut terikut air hujan saat hujan datang. Dia akan bertahan di dalam gulutan sehingga tumbuhan, tanaman kita, ketersediaan makanan yang ada, ketersediaan nutrisi yang ada dalam gulutan masih cukup untuk tanaman ini, untuk dalam waktu jangka beberapa bulan. Jadi tidak buru-buru memupuk kembali. Keuntungan yang kedua, lahan tetap gembur. Kenapa? Karena tidak dijatuhi oleh titik hujan yang bisa memadatkan tanah, memadatkan gulutan. Tapi kalau ada mulsanya dia akan terlindung dan tanah tetap gembur. Akhirnya pertumbuhan tanaman, pertumbuhan umbi itu akan lebih memaksimalkan. Artinya ya kesuburannya seperti itu. Karena tanahnya tetap gembur, nutrisi tetap ada. Dan keuntungan yang ketiga, dia akan lembab. Tidak khawatir apabila terjadi terik panas seperti sekarang ini. Nah, ini cuaca sedang terik, tapi di bawah tetap lembab, terjaga kelembapannya seperti itu. Nah, kemudian keuntungan-keuntungan berikutnya seperti yang saya katakan tadi, dia panjang umur, artinya keuntungan sama kita lebih lama untuk memaksimalkan pembesaran umbinya dan kataknya seperti itu. Memang kalau dari segi pemanenan kita agak telat beberapa bulan ketimbang yang di lahan dataran kering. Nah, ini kan dataran lembab. Nah, seperti itu. Jadi semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang pengen menanam di dataran rendah namun di lahan yang lembab, di lahan yang katakanlah lahan bekas sawah. Artinya kalau kita menanam di lahan bekas sawah, usahakan kita dapat mengatur air. Artinya mengatur di sini kapan kita butuh air bisa kita masukkan ke lahan dan kapan kita tidak butuh air, air bisa kita buang dari lahan. Nah, seperti itu. Jadi demikian kawan, video ini semoga menginspirasi. Ini adalah review tanaman porang dari bibit umbi antara 200 sampai 500 gram per umbinya. Nah, sekarang di usia 5 bulan kondisinya sudah menua atau mempersiapkan masa dormannya. Tapi untuk di tunas pertama, di tunas keduanya tetap masih segar. Kemungkinan nanti 2 atau 3 bulan antara Februari atau Maret. Nah, sekarang kan masih Desember. Nah, seperti itu, kemungkinan seperti itu. Tapi tetap kita syukuri, tetap kita rawat dengan baik, perlakukan dengan baik tanaman kita agar hasilnya pun memuaskan. Nah, seperti itu. Demikian kawan video ini.
Semoga menginspirasi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.